Raja-raja Kerajaan Kediri yang tercatat dalam berbagai prasasti dan kitab kuno. 1. Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042. Sri Samarawijaya memiliki gelar lengkap Sri Samarawijaya Dharma Suparnawahana Teguh Utunggadewa. Dalam prasasti Pucangan tahun 1041, Samarawijaya memiliki jabatan sebagai Rakrian Mahamantri. Pada kekuasaan Raja Airlangga dan raja-raja sebelum Airlangga, jabatan ini yang paling tinggi setelah raja. Jabatan ini mirip dengan status putra mahkota. Pada umumnya dijabat oleh putra atau menantu raja. Pemerintahan Raja Samarawijaya dikenal sebagai masa kegelapan karena pada masa ini tidak ada bukti prasasti sama sekali. Berdasarkan cerita dalam prasasti Pamwatan dan prasasti Gandakuti, Raja Samarawijaya naik tahta di saat Airlangga turun tahta menjadi seorang pendeta. Akhir pemerintahan dari Raja Samarawijaya tidak diketahui dengan pasti. Prasasti yang menceritakan nama Raja Kediri selanjutnya adalah Prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Prasasti ini dibuat oleh Raja Sri Jayawarsa. Tidak diketahui apakah Raja Sri Jayawarsa merupakan pengganti dari Raja Sri Samarawijaya ataukah masih ada raja lainnya di antara keduanya. 2. Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi. Sri Jayawarsa bergelar Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Tidak diketahui kapan pastinya Raja Jayawarsa naik tahta sebagai Raja Kerajaan Kediri. Kisah Raja Jayawarsa tercatat dalam prasasti Sirah Keting tahun 1104 Masehi. Dalam prasasti ini dikisahkan jika Sri Jayawarsa sangat mencintai semua rakyatnya. Bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Prasasti Sirah Keting berisi tentang pengesahan Desa Marjaya sebagai tanah perdikan atau Sima Swatantra. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Jayawarsa turun tahta. Dari prasasti Panumbangan tahun 1120 Masehi hanya menyebut makamnya yakni di daerah Gajapada. 3. Raja Bameswara. Raja Bameswara disebut sebagai raja yang berkuasa selanjutnya di Kerajaan Kediri. Hal ini diketahui dari isi prasasti Pikatan tahun 1117 Masehi. Pada pemerintahan Raja Bameswara banyak catatan yang ditemukan. Prasasti-prasasti ini ditemukan di wilayah Tulungagung dan Kertosono. Dalam prasasti tersebut banyak memuat masalah keagamaan. Dari kondisi ini bisa diketahui kondisi pemerintahan yang sangat baik. Tidak diketahui kapan Raja Bameswara turun tahta. Berdasarkan prasasti Ngantang, raja selanjutnya yang berkuasa adalah Raja Sri Jayabaya. 4. Sri Jayabaya. Dari catatan yang ada, Sri Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi
hingga 1157 Masehi. Raja ini bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindata Suhtri Singha Parakrama Utunggadewa. Pada masa pemerintahan Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncaknya. Pada masa tersebut, Panjalu mampu mengalahkan Jenggala dan menguasai seluruh tahta Airlangga. Dalam pemerintahan Jayabaya, seluruh wilayah Kediri bisa bersatu. Banyak catatan prasasti yang ditinggalkan pada masa ini. Catatan prasasti yang ditemukan yakni Prasasti Hantang tahun 1135 Masehi, Prasasti Talan tahun 1136 Masehi, dan Prasasti Jepun tahun 1144 Masehi. Tidak hanya itu, terdapat juga karya sastra berupa Kakawin Bharatayuda tahun 1157 Masehi. Dalam babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa disebut jika Raja Jayabaya merupakan titisan Dewa Wisnu. Raja ini memimpin negara yang bernama Widarbha dengan ibu kota di Mamenang. Ayah Jayabaya adalah Gendrayana. Gendrayana merupakan putra dari Yudayana, putra dari Parikesit, putra dari Abimanyu, putra dari Arjuna dan keluarga Pandawa. Permaisuri Raja Jayabaya bernama Dewi Sara. Jayabaya diketahui memiliki 4 anak, yakni Jaya Amijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jaya Amijaya menurunkan raja-raja di tanah Jawa, bahkan sampai kerajaan Majapahit dan juga kerajaan Mataram Islam. Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradharma, raja dari Yawastina, melahirkan seorang anak bernama Anglingdarma, raja dari Malawapati. Dalam pemerintahannya, Jayabaya menerapkan strategi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kerajaan pada masa ini sangat makmur, baik dari pertanian maupun perdagangan. Secara ekonomi, rakyat Kediri kehidupannya terjamin. Kekuasaan kerajaan juga meluas hingga seluruh Pulau Jawa dan Sumatera. Jayabaya turun tahta dengan cara muksa atau hilang tanpa meninggalkan jasad. Sebelum menghilang, Jayabaya bertapa terlebih dahulu di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Setelahnya, mahkota atau kulu dan juga pakaian kebesarannya atau ageman dilepas. Kemudian Raja Jayabaya menghilang. Jayabaya terkenal dengan ramalannya Jangka Jayabaya. Ramalan ini beberapa sudah terbukti kebenarannya di era peradaban modern saat ini. 5. Sri Sarweswara. Raja Sri Sarweswara memerintah pada tahun 1159 sampai 1161. Raja ini bergelar Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara Janardana Watara Wijaya Agrajasama Singhadani Waryawirya Parakrama Dikjaya Utunggadewa. Sri Sarweswara adalah salah satu raja Kediri yang terkenal sebagai raja yang sangat religius dan juga berbudaya. Hal ini dikisahkan dalam Prasasti Padelegan II tahun 1159 Masehi dan Prasasti Kahyunan
tahun 1161 Masehi. Sebagai raja yang taat beragama dan budaya, Prabu Sarwaswera memegang teguh dengan prinsip Tatwamasi yang artinya dikaulah itu. Pemikiran ini berarti dikaulah semuanya. Semua makhluk ialah engkau. Tujuan hidup manusia menurut dari Prabu Sarwaswera yang terakhir ialah moksa, yaitu pemanunggalan jiwatma dengan paramatma. Jalan menuju benar ialah sesuatu yang menuju ke arah kesatuan, dan segala sesuatu yang menghalangi kesatuan ialah tidak benar. Tidak diketahui secara pasti kapan Raja Sri Sarweswara turun tahta. Berdasarkan isi Prasasti Angin tahun 1171 Masehi, raja selanjutnya yang memimpin kerajaan Kediri adalah Raja Sri Aryeswara. 6. Sri Aryeswara. Sri Aryeswara adalah Raja Kediri yang berkuasa pada tahun 1171 Masehi. Raja ini bergelar Sri Maharaja Rakehino Sri Aryeswara Madusunadana-Watara Arejamuka. Pemerintahan Sri Aryeswara diketahui dari Prasasti Angin tanggal 23 Maret 1171. Prasasti tersebut menyebut bahwa raja yang kelima dari kerajaan Kediri adalah Sri Aryeswara yang bergelar Sri Maharaja Rakehino Sri Aryeswara Madusudana-Watara Arejamuka. Sementara lambang dari pemerintahannya adalah Ganesha. Hanya sedikit catatan yang bisa diketahui tentang raja ini. Dari Prasasti Jaring disebut kekuasaan Sri Aryeswara dilanjutkan oleh Raja Gandra. 7. Sri Gandra. Raja Sri Gandra berkuasa pada tahun 1811 Masehi. Gelar yang dipangkunya adalah Sri Maharaja Koncaryadipa Handabuwana Padalaka Parakrama Anindita Dijaya Utunggadewa Sri Gandra. Masa kepemimpinan Raja Sri Gandra terkutip dalam Prasasti Jaring 1181 Masehi. Prasasti tersebut menceritakan sang raja yang mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud. Pengabulan permohonan ini disampaikan melalui Senopati Sarwajala. Di prasasti tersebut juga diceritakan adanya nama hewan yang digunakan untuk menunjukkan tinggi rendahnya kepangkatan dalam istana. Nama yang tersebut misalnya menjangan puguh, lembu agra, dan macan kuning. Tidak diketahui kapan pastinya berakhirnya pemerintahan Raja Sri Gandra. Raja dari Kediri ini selanjutnya berdasarkan isi dari Prasasti Semanding pada tahun 1182 adalah Raja Sri Kameswara. 8. Sri Kameswara. Sri Kameswara adalah raja ketujuh dari kerajaan Kediri. Hal ini tercantum dalam Prasasti Ceker tahun 1182 Masehi serta Prasasti Kakawin Semaradan. Masa pemerintahan Raja Sri Kameswara sekitar tahun 1180 Masehi sampai 1190 Masehi. Raja ini bergelar Sri Maharaja Sri Kameswara Triwikramawatara Aniwariwirya Anindita
Wijaya Utunggadewa. Di masa pemerintahan Sri Kameswara, seni sastra berkembang sangat pesat. Salah satunya adalah kitab Smaradana, karangan dari Mpu Darmaja. Kitab ini berkisah tentang cerita rakyat seperti cerita Panji Semiran. Mpu Darmaja juga menuliskan kisah tentang kelahiran dari Dewa Ganesha, yaitu dewa berkepala gajah yang merupakan anak dari Dewa Siwa. Ganesha menjadi lambang dari kerajaan Kadiri sebagaimana yang tercatat dalam prasasti-prasasti. Beberapa peninggalan sejarah pada masa pemerintahan ini diantaranya Prasasti Semanding 1182 Masehi dan Prasasti Ceker 1185 Masehi. 9. Sri Kertajaya. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir dari Kerajaan Kediri. Raja ini berkuasa pada tahun 1194 Masehi sampai 1222 Masehi. Di masa Raja Kertajaya, Kediri jatuh karena serangan Kerajaan Tumapel atau Singasari. Raja Kertajaya memiliki gelar Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikramawatara Anindita Srenggalancana Dikjaya Utunggadewa. Nama Raja Kertajaya tercatat dalam teks Nagara Kertagama tahun 1365 yang ditulis setelah zaman Kerajaan Kediri. Sementara dalam teks Paraton, Raja Kertajaya disebut dengan nama Prabu Dandang Gendis. Bukti sejarah masa pemerintahan Raja Kertajaya diantaranya tertuang dalam Prasasti Galunggung tahun 1194, Prasasti Kamulan tahun 1194, Prasasti Palah tahun 1197 dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205. Kestabilan pemerintahan Kerajaan Kediri pada pemerintahan Raja Kertajaya mulai menurun. Kondisi ini karena raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu ingin disembah sebagai dewa. Kaum Brahmana menentang keputusan tersebut. Mereka memilih lari dan meminta bantuan dari Kerajaan Tumapel di bawah kepemimpinan Ken Arok. Mengetahui hal ini, Raja Kertajaya lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Sementara itu, Ken Arok dan dukungan kaum Brahmana melakukan serangan balik ke Kerajaan Kediri. Kedua pasukan itu telah bertemu di dekat Ganter 1292 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Raja Kertajaya berhasil meloloskan diri. Namun sayang, nasibnya tidak diketahui. Sejak saat itu, kekuasaan Kerajaan Kediri berakhir dan menjadi kekuasaan Tumapel. Demikian tadi silsilah raja-raja yang memimpin Kerajaan Kediri. Hingga saat ini beberapa peninggalan besar Kerajaan Kediri ditemukan di sejumlah wilayah di luar Kediri. Hal ini membuktikan jika Kerajaan Kediri merupakan kerajaan besar di Nusantara.